Temperaturnya berapa? Ada tulis sama. Kenapa? Ada temperatur konstan. Oke ya, berarti sudah ada P1, P2 ya. Nah, sekarang kita cari R-nya dulu. R tetapan gasnya. Gimana menghitungnya? Anda menghitung R0-nya. Ini jika Anda tidak tahu ini ya. Jika Anda nggak punya tabel ini, Anda bisa menghitung sendiri. Kan R0 pasti sama kan ya R0? Tinggal R0 dibagi dengan PM. Kalau Anda tidak punya tabel ini. Oke ya. Maka R-nya apa? R0 dibagi dengan PM/2. R0-nya ini, kalau dinyatakan dengan tadi ya, 1 Nm per kilogram Kelvin ya. Kan 834 ya, 8314. Dibagi dengan PM/2 berapa? 32 ya. Ini harus hafal ya. Kalau yang gas-gas yang senyawa yang umum harus hafal ya. CHON itu harus hafal di kepala ya. Pasti sering dipakai. Kecuali kalau senyawa baru ya mungkin nggak hafal ya. Kalau S berapa S? 32 ya. Nah itu harus banyakkan digunakan nanti. Nah ketemu R-nya, maka masukkan persamaan gas idealnya. PV sama dengan MRT. Oke. Kita mencari massa dulu, massa awal, oksigen awal, ya. Kan dikasih sini kan nggak ada masanya, belum kita kan cuma jangan tahu ada cuma tekanan sama temperaturnya kan. Nah kita cari M-nya, massanya. Udah masukkan ke persamaan gas idealnya ya. Nah M-nya, maka M sama dengan apa? PV per RT kan ya. Nah P-nya ingat P1, ya karena P mula-mula, jangan kebalik jadi P2 ya. Ini P1 dulu. P1 tadi ya, P-nya ya, sudah dikonversi ya. Kemudian kali dengan volume, tadi volumenya 6 per N tetapan gasnya tadi yang sudah kita hitung, R-nya, kali dengan T-nya 400 Kelvin ya, akan ketemu 11,54 kg. Ini massa oksigen awal. Oke, kemudian yang diketahui kan setelah oksigennya keluar ya, ya kan? Berarti oksigen sisa kan yang diketahui. Nah, maka kita mencari massa oksigen yang tersisa, bukan massa oksigen yang hilang ya, karena yang ditahu kan pada waktu kondisi sisa. Maka M2-nya pakai yang P2 ya, P2 kali P per RT, ya, sama. Yang beda itu cuma P2-nya. Diperoleh ini. Berarti massa O2 yang hilang berapa? Yang hilang berapa? Ya, masa awal kurang dengan masa akhir ya. Jangan buru-buru, Anda pasti seringnya buru-buru ini sebagai masa yang hilang. Kan enggak? Ini sebagai masa yang tersisa. Yang hilang berarti masa awal, ini masa tersisa. Ini masa yang kedua. Oke, mesin bisa ya. Kemudian kita lanjutkan yang pertanyaan B. Yang B tadi apa? Jika temperatur oksigennya berubah turun menjadi 10 derajat Celcius. Diminta menghitung P3-nya. Ya, P3. Maka sama aja, masa kondisi akhir sama dengan masa ini. M3 sama dengan ini kan ya, kan kelanjutannya ya tadi kita turunkan. Nah, maka M3 sama dengan M2, T-nya yang turun menjadi T 310 Kelvin, max 10 derajat Celcius. Tambah jadi Kelvin jadi berapa? 283 ya, tambah 208 kan? Nah, jadi 283 Kelvin. Kita mencari P3 ya udah. Berarti kan ini ya, P sama dengan apa? Yaitu MRT dibagi dengan P kan ya. Nah, MRT 3 ya, P-nya 3. Ketemu tekanannya ini. Oke, ini gampang ya. Kita menggunakan yang pertamanya gampang. Sampai sini tanyakan? Belum? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kalau kita menggunakan gas ideal, grafiknya seperti apa? Kita boleh duduk ini ya. Kalau pakai sama gas ideal gimana? Ya, dia akan seperti ini ya. Nah, untuk gas real nggak akan seperti itu. Kalau Anda punya gas ya, gas oksigen, ya, Anda lakukan eksperimen. Anda berarti mengukur apa? Mengukur pakai sensor tekanan, ya. Kemudian Anda ukur pakai klorin untuk menghitung volumenya, ya. Nah, kalau Anda pakai gas nyata, kondisi nyata seperti ini ya, itu nggak akan Anda peroleh seperti ini.
untuk semua gas nggak akan diperoleh. Ya, kenapa? Nanti ada berbagai macam interaksi yang terjadi. Ya, asumsi tadi akan hilang. Ya, maka akan muncul persamaan gas real atau gas nyata. Ya, persamaan gas nyata atau persamaan gas real. Nah, ini sudah ada belum yang menemukan persamaan matematikanya yang 100% tepat sampai sekarang? Sudah ada belum? Ya, tetap belum ada sampai sekarang yang bisa menggambarkan seluruh fenomena ya gas sesuai dengan persamaan matematika tanpa ada error, kesalahan, belum ada. Sehingga apa? Persamaan gas real ini kalau orang MIPA ya itu akan melakukan eksperimen di sini, menemukan persamaan baru. Dan ini berkembang terus sampai sekarang. Ya, otomatis kalau berkembang ya berarti harus memperbaiki ya dibandingkan dengan yang error yang lama kan. Kalau ada menemukan persamaan gas baru tetapi errornya lebih besar dari yang persamaan yang sudah ditemukan, ya nggak akan laku kan persamaan Anda. Kalau Anda menemukan persamaan matematika yang bisa menggambarkan ini secara tepat, Anda bisa menamakan persamaan nama Anda boleh. Ya, dan itu yang diakui, dipatenkan berarti ya. Nanti kalau ada industri yang menggunakan persamaan Anda untuk mengaplikasikan, nanti Anda dapat royalti, dapat uang. Dan itu uangnya selama waktu tadi menggunakan ya Anda dapat uang terus. Ya, biasanya bisa pensiun, tanpa kerja dapat uang terus. Oke ya. Nah, ini dikembangkan terus sampai sekarang. Nah, mula-mula perkembangannya kita menggunakan yang ini, kita lihat. Perbedaan antara gas nyata dan gas ideal. Nah, pada tekanan nanti akan beda jelas. Untuk tekanan ideal, gas ideal pasti akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan sesungguhnya, gas real. Ya, jadi Anda misalnya menemukan persamaan gas ideal, kalau Anda ukur pakai sensor, pasti hasilnya nanti akan lebih kecil yang pakai sensor yang terukur. Ya, itu pasti akan lebih kecil. Kemudian, kenapa bisa lebih kecil? Karena apa? Tadi kita pada persamaan gas ideal kan kita nggak menghitung volume apa? Volume molekul gasnya kan? Kenapa? Karena tadi asumsinya satu molekul gas aja kecil. Tapi dalam sistem berapa miliar volume? Berapa miliar molekulnya itu? Nggak bisa kita hitung ya. Banyak lah beratnya kan? Nah, kecil tapi banyak. Boleh nggak diabaikan? Enggak kan ya, kecuali kecil sedikit, ya diabaikan lah, ya kan? Ini kecil tapi molekulnya sampai jutaan atau miliaran kan kita nggak tahu molekul gas ya, banyak. Nah, maka kita perhatikan volumenya, ya. Maka volumenya apa? Ini volume real ya, volume gas real itu sama dengan apa? Volume kontainer atau volume sistem ya, dikurangi dengan volume molekul. Nah, nanti kita perhatikan volume molekulnya ini diperhatikan. Nah, berarti apa? Ada faktor konversi atau faktor koreksi, ya kan? Apa, teman-teman? Ya. Jadi di sini ada faktor koreksi yang apa? Untuk mengkonversi kesalahan tadi dari volumenya. Ya, dari satu parameter dulu ini, yang kita tuju dari sederhana dulu. Nanti ada dari tekanan sendiri kita koreksi juga. Kita mulai dari kesalahan volume dulu kan ya. Jelas ini volumenya ada salah dulu kan. Nah, maka nanti ada parameter yang kita sebut sebagai compressibilitas factor atau Z. Ya, Z itu compressibility factor, itu menunjukkan faktor koreksi. Ya, sehingga kalau gas ideal Z-nya berapa? Satu, karena dia nggak punya faktor koreksi kan, gitu ya. Nanti kalau gas real pasti akan kurang dari satu, ya, karena adanya faktor koreksi tadi. Nah, ini ya pengertian faktor compressibilitas atau Z. Yaitu apa? Suatu faktor yang menyatakan nilai deviasi. Deviasi itu perbedaan antara gas real dan gas ideal. Ya, pada tekanan dan temperatur yang diberikan atau temperatur yang sama. Gas ideal ini memiliki densitas yang rendah pada tekanan rendah, tetapi pada temperatur tinggi, ya. Kemudian tekanan dan temperatur gas adalah tinggi dan rendah. Maaf, ini enggak jelas ya. Jadi ini intinya pada apa? Tekanan rendah
dan temperatur tinggi, dia mempunyai rho yang kecil. Dia berlawanan ya. Kalau untuk ideal, tekanan tinggi, temperatur rendah, maka dia rho-nya akan besar. Oke ya. Nah, di sini kalau kita punya gas ideal, maka kan kondisinya ideal ya. Maka Z-nya atau komposisi faktornya 1. Ada gas real, nah nanti bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Tergantung dari volumenya mengalami ekspansi enggak. Ada ekspansi volume ya, berarti Z-nya lebih dari 1. Kalau mengalami kompresi, maka dia akan Z-nya kurang dari 1. Nah, ini akan real gasnya. Oke ya. Nah, kapan kita bisa menganggap gas itu sebagai gas ideal? Ini sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Tekanannya diusahakan sekecil mungkin. Sehingga tekanannya misalnya 0,001 atm, kalau Anda gunakan pakai persamaan gas ideal, nah itu akan lebih kecil faktor errornya, kesalahannya. Ya, sehingga kalau kita pakai tekanan tinggi, Anda paksakan pakai gas ideal, udah error itu hasilnya. Selesai, tetapi nanti hasil dengan real sangat besar kesalahannya. Ya, sehingga untuk tekanan tinggi jangan sampai sekali-sekali menggunakan gas ideal. Ya, gunakan tekanan persamaannya gas real. Oke, ini untuk simpanan ya, berbagai macam senyawa ya, metan, etil, ini silahkan nanti dicek di buku ya, di buku termodinamik ada. Nah, ini nanti masing-masing kita punya nilai Z-nya. Ya, Z-nya itu sudah ada datanya. Ya, jadi Anda tinggal menggunakan. Untuk menghitung Z-nya bisa digunakan dari tabel atau bisa dihitung sebenarnya. Definisinya tadi ya, Z itu apa? Volume gas nyata ya, volume gas real dibagi dengan volume ideal yang Anda peroleh dari persamaan gas ideal. Volume gas ideal sendiri apa? Yaitu R T per P kan ya, volume idealnya. Sehingga persamaan gas nyata menjadi apa? PV sama dengan ZRT. Nah, Z-nya ini sebagai faktor koreksinya. Ya, kompresivitas faktor. Ini persamaannya sederhana. Ini juga masih banyak errornya nanti. Ya, ini karena sudah lebih baik satu step dibandingkan gas ideal. Ya. Nah, tetapi errornya masih besar nggak? Masih. Nanti banyak lagi persamaannya memperbaikinya. Ya. Oke, kita masuk ke persamaan yang sudah kita perbaiki. Namanya persamaannya sederhana lagi, persamaan virial. Ini sudah lebih baik daripada persamaan gas ideal tadi. Ya. Nah, persamaan virial. Persamaan virial ini bisa berlaku untuk tekanan di atas 1,5 bar. Kemudian jarak antar atomnya pendek. Jarak antar atom itu dipengaruhi apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Untuk memperkirakan jarak antar atom pendek atau besar itu dari mana? Anda namanya? Apa? Ukuran molekul. Apa? Oh. Yang paling gampang di SMA dulu. Ukuran molekulnya, Pak. Ya, dari mana? Yang memperkirakan. Apalah Anda semua? Dari atom. Ya, apalah Anda semua? Gimana? Di SMA masa lupa? Ya, itu dari mana? Datanya dari mana? Pasti sekarang sudah jarang dipakai ya? Jarang membawa ya Anda ya? Apa? Tabel periode. Nah, udah nggak dibawa kan ya? Itu penting ya. Ya, tabel periode itu ini kan ya? Semakin ke bawah apa? Pojok kiri, pojok kanan, masih kan? Nah, itu tolong dibuka lagi ya. Bagaimana susunannya di sini ke bawah, kemudian dia ke kanan apa yang nambah, ya kan? Nah itu kan ada hubungannya dengan jari-jari atom ya nanti ya. Nah itu sehingga Anda bisa kalau jari-jari atomnya sangat besar di bagian ujung, ya. Nah Anda jangan pakai yang virial, nggak cocok. Itu ya. Jadi harus bisa memperkirakan mana yang tepat, mana yang tidak tepat ini persamaannya. Karena banyak persamaannya, bisa puluhan. Yang tahun 2002 aja di jurnal saya nemu baru lagi ada. Ya, kan ada kalau Anda browsing ada thermodynamical journal ya. Nah itu persamaan-persamaan yang baru sudah ketemu lagi.
dan lebih rumit, kompleks, persamaan matematikanya sampai pusing lah Anda. Ya, karena kebanyakan pakai persamaan diferensial parsial yang udah detail ya, dan diselesaikan pakai apa? Persamaan pakai yang program ya, kayak komputer. Ya, disimulasi biasanya nanti. Oke ya. Nah, kalau pada posisi ini persamaan Gaussian sudah nggak berlaku. Langsung Anda cari pakai yang virial dulu. Ya. Kira ini sederhana. Ini data eksperimennya ya. Kalau Anda punya eksperimen, datanya ini. Nah, nanti digrafikan seperti ini. Sama nggak dengan gas stream? Jauh kan ya? Gas stream kan seperti ini mana? Nah, errornya udah error banget kan ya? Nggak bisa dipakai data itu. Kalau Anda pakai gas nyata, gas ideal ya, sudah nggak bisa dipakai. Nah, ini dari data eksperimen. Kita membuat fitting ini. Berarti udah tahu ya pemodelan itu apa, maksudnya model itu apa? Model itu tadi kita menggambarkan persamaan matematika ini yang bisa menggambarkan pada di sini, ya kan? Data eksperimen yang mana? Itu yang ini kan, titik-titik ini data eksperimen. Kemudian kita buat persamaannya, regresinya atau persamaan. Kalau linear regresi ya, kalau yang polinomial dibikin persamaannya. Ya, Excel juga bisa kan ya, MATLAB juga bisa. Silahkan mana yang dipilih. Nah, dari persamaan ini, maka sebenarnya akan diperoleh persamaan apa ini? Linear atau bukan? Linear atau bukan ini? Ayo, linear bukan? Linear? Linear? Kenapa? Karena gambarnya bagus ya, lurus kan? Perhatikan ini. Apa ini? Kuadrat. Linear nggak kuadrat? Enggak. Ya, Anda kepancing pada apa? Pada posisinya. Nah, kuadrat kan udah seperti ini ya. Nah, ini kan di grade ini kan? Ya enggak? Belum sampai ini belum selesai datanya ini. Ya kan belum selesai kan datanya? Nah, jadi perhatikan persamaan regresinya. Ya. Yang paling penting Anda bisa coba-coba pakai linear R-nya berapa kan? Kalau yang kurang dari 1 kecil banget berarti kan nggak cocok ya. Yang paling bagus kan R-nya berarti 1 kan. Nah, itu berarti model Anda bagus itu. Ya, walaupun nanti sebenarnya hampir impossible memperoleh R1 itu. Kecuali Anda mengotak-atik data, mempalsukan data. Ya. Kenapa eksperimen itu banyak error ya? Anda nimbang, Anda bersih, nyucinya bersih nggak? Nah, sensornya, benar nggak sensornya? Baca 100%, kondisi nyata ada nggak? Nah, sehingga saya pasti kalau ada yang TA, R-nya 1 udah saya kata-katain. Coba ulang lagi, tunjukkan kalau dia dapat R1, saya kasih nilai A langsung, nggak usah ujian. Impossible kan? Ya, kecuali dia mengotak-atik data. Nah, itu nggak tahu saya. Ya kan, dipas-pasin kan datanya ya. Nah, itu penelitian kan boleh salah, kita kan bohong. Ya, Anda penelitian itu salah, boleh nggak? Boleh, manusiawi. Yang nggak boleh bohong. Ya, jangan sekali membohongkan data penelitian. Ya, itu fatal dan bisa di blacklist seumur hidup. Peneliti yang ketahuan membuat data yang palsu seumur hidup nggak akan dipakai, nggak akan percaya. Ya bukan hukum mati ya, mati sendirilah bukan hukum mati. Ya, jadi jangan sampai Anda besok penelitian memasukkan data apa aja boleh, salah boleh. Ya, oke ya. Nah, persamaan tadi secara umum ketemu persamaan polinomial order 2 atau disebut sebagai persamaan kuadrat, ya kan, order 2. Sehingga secara umum nanti ada konstanta-konstanta yang Anda tahu, ya kan? Konstanta A, konstanta B, konstanta C. Nah, ini konstanta A, konstanta B, konstanta C ini merupakan konstanta virial. Konstanta virial ini tergantung dari jenis gasnya, senyawanya apa, dia punya datanya, ya. Nah, A, B, C itu merupakan konstanta virial, oke ya. Kemudian kita balik lagi ke compositing factor, berarti Z sama dengan PV per RT. Persamaan virialnya, kalau untuk yang persamaan virialnya menjadi apa? Z-nya menjadi 1 plus B absen, P plus C absen, B kuadrat plus D kuadrat, P D absen ya. Nah, B, C ini merupakan konstanta. Oke ya.
Kemudian untuk gas ideal PVRT sama dengan 1. Nah, nanti untuk virial itu nanti ada orde 2, orde 3. Ya, orde 2 bisa orde 3. Kalau orde 3 berarti nanti muncul persamaan konstanta sampai 3 konstanta. Oke ya, nanti bisa pakai contoh. Nah, ini contohnya ya. Kita punya contoh persamaan gas virial. Ada diketahui ya, koefisien virialnya ini Anda ketahui nanti di appendix. Silakan buku termodinamiknya dibuka appendixnya ya. Nanti dicari yang virial koefisien. Ya. Nah, itu ada suatu gasnya apa isopropanol ya. Isopropanol itu nilai B-nya sekian, minus 38, C-nya minus 26.000. Oke. Kemudian pada sistem gas isopropanolnya suhunya 200 derajat Celcius, tekanannya 10 bar. Ya, Anda diminta menghitung apa? Menghitung nilai Z atau apa? Z-nya apa? Tadi? Operating faktor dan volume. Ya, pakai apa? Pakai 3 persamaan. 1 persamaan gas ideal, 2 persamaan keadaan virial, 2 suku atau 2 variabel ya. 3 persamaan virial, 3 suku. Kalau 2 suku pakai ini persamaan virialnya, Z-nya ya. Untuk yang 3 suku pakai ini persamaannya. Oke. Nah, kita mulai yang gas ideal gampang ya. Gas ideal, T-nya ada, ubah ke Kelvin, R-nya sudah pas ya. Kelvin, tekannya dalam bar ya. Maka gas ideal Z-nya berapa? 1, nggak usah dihitung ya, Z-nya 1. B-nya berarti apa? RT per V ya. Nah, ketemu ini. Ini pakai yang gas ideal. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan virial suku 2 atau 2 suku. Persamanya ini tadi ya. Z sama dengan PV per RT. Kalau kita ubah ke persamaan virial menjadi 1 plus B. B ini konstanta ya. Konstanta B tadi kali dengan tekanan per RT, karena tetapan gas ya. Maka Z-nya apa? B-nya tadi ada belum? Nah, B-nya isopropanol tadi, B-nya ini. Oke. Nah, tinggal Anda hitung tadi ya, masukkan semua angkanya ya. Nggak ada satuannya ya, karena dia faktor konversi kan nggak ada satuannya kan. Nah, faktor koreksi berarti ini ya. Kemudian Anda diminta menghitung volumenya. Ya, volumenya berarti apa? RT per P plus B. Ya, RT-nya tadi ada ya, RT per P plus B. Nah, B-nya minus karena ya, karena nilai konstantanya minus, berarti dia minus ini. Ini ketemu volumenya. Sama nggak dengan yang gas ideal? Beda. Jauh ya? Ya. Oke. Ini kalau Anda ukur tetap juga salah dengan nyatanya ya, tetapi dia lebih kecil koreksinya dibandingkan dengan gas ideal. Bisa pahami ya? Nah, ini pakai yang 2 suku sederhana virialnya. Ingin lebih teliti lagi, bisa kita naikkan ordenya. Jadi virial 3 suku. Dia lebih teliti. Hitungannya lebih rumit. Ini ya contohnya. Untuk persamaan virial 3 suku, maka nanti ada iterasi. Iterasi itu hitungan bertingkat, bertahap. Bukan satu hitungan selesai, enggak. Ya, ada iterasinya, hitungannya. Nah, ini itu hitungannya ya. Untuk Z-nya persamaan komplikuitas faktornya untuk yang 3 suku ini ya, 1 plus B per P plus C per P kuadrat. Volumenya sendiri nanti menjadi RT per P kali 1 plus B per P plus C per P kuadrat. Ya, nanti kita selesaikan iterasinya untuk yang volumenya ini. Volumenya nggak bisa satu iterasi selesai. Ada kondisi bisa dikatakan dia stabil hitungannya atau selesai hitungannya. Oke. Nah, kita mulai untuk Z, untuk yang Z-nya bisa ya, bisa saya selesaikan ya. Z-nya kan 1 sama dengan B-nya ada tadi kan, C-nya ada, volumenya ada kan ya. Nah, kita langsung ke V-nya aja ya. Nah, kita selesaikan iterasi. Oke, jadi ini ya, V-nya iterasinya VI plus 1 sama dengan RT plus per P ya, 1 plus B VI plus C per PI kuadrat. Berarti Anda harus menghitung VI dulu kan. Nah, nanti untuk VI tebakan awal, berarti Anda butuh, kalau Anda menghitung V1, Anda butuh V0 kan. Nah,
untuk menghitung V1 Anda butuh V0. V0-nya itu sebagai volume kondisi ideal. Ya. Tadi udah hitung ya, volume kondisi ideal. Nah, ini sebagai V0-nya. Ya, tebakan awal, masih tebakan awal ini. Ya. Nah, kita masukkan ya V0-nya. Angkanya semua bisa ya, matematika aja ya. Ketemu ini. Ini belum selesai. Kita iterasi. Iterasi kedua, hitungan kedua. Caranya apa? Berarti V2 kan? V2 nanti V0-nya menjadi apa? V1 ya. Nah, berarti V1-nya ini digunakan untuk mengingat ini. Oke? Ketemu ini. Kemudian kita iterasi lagi. V3. Berarti yang ininya berarti apa? Kalau V3? Nah, menjadi V2. Dan seterusnya sampai apa? Ada syaratnya. Nah, sampai ini. VI min 1 tadi ya, yang V sebelumnya ya. Berarti V hitungan akhir min V hitungan sebelumnya dibagi dengan V hitungan akhir itu harus kurang dari sama dengan 10 pangkat minus 4. Berarti harus bedanya deltanya dengan hitungan sebelumnya ya, pernya itu ini 0,0001 kan. Nah, itu udah teliti hitungan Anda. Gitu ya. Nah, ini silahkan Anda teruskan ya di rumah aja ya. Iterasi kelima, benar nggak di proyek ini? Kemudian benar nggak kondisinya sudah bisa kurang dari ini? Ya, minggu depan saya cek ya. Nah, oke, nanti ketemu ini, ketemu. Oke, berarti ya? Sebenarnya Pak, Ya. ini kan iterasi hanya 5 Pak. Cuma ada soal yang selisihnya terus bisa iterasi kan bisa sampai 10, 20. Iya, bisa. Apakah bisa menggunakan bantuan Boolean-sheet di Excel Pak? Boleh. Boleh Pak. Boleh. Tapi nanti kalau ujian akan saya batasi ya, kan kita nggak mungkin pakai laptop kan? Iya Pak. Itu biasa. Saya batasi cukup 4 iterasi. Nggak usah dilihat ininya. Waktunya kan panjang kan ya. Kalau Anda paksa ini kadang bisa 10, bisa 10 iterasi, bisa 20 iterasi. Ya kan? Nah, capek kan ya. Kalau pakai program kan enak, cepat dari Excel ya. Iya Pak. Atau mungkin jadi. Ya, kalau saya pilih pakai MATLAB. Pakai MATLAB lebih cepat. Ya. Ada udah dapat MATLAB belum tahu Mas? Belum ya. Nah, kita depan ya sama saya lagi ya. Oke. Sampai sini ada kan? Belum? Nah, kita sudah masuk ke persamaan gas nyata yang persamaan trivial ya. Kemudian kita lanjutkan lagi persamaan gas yang sebelumnya. Ini tugas juga ya, silahkan kerjakan buat latihan aja ya. Ini silahkan dikerjakan buat latihan. Iya. Oke. Untuk interaksinya juga sama 5 atau? Interaksinya sampai kan karena tugas ya. Oh iya. Saya ingin lihat sampai tugas kan Anda harus benar membuktikan berapa sih interaksinya, jangan 3 selesai ya, bagus lah ya, kalau 3 selesai bagus. Ya. Jadi berapa Pak selisihnya minimal 0,0001? VI min 1 per VI harus kurang dari 0,0001 kan ya. Oke. Kalau nggak ada saya tanya lanjutkan ya. Saya agak cepat materinya, kita agak keteteran soalnya kemarin agak lambat ini. Kita pertemuan 6 ya. Iya Pak. Iya, ini pertemuan 6. Besok 7 terakhir sebelum dites ya. Habis dites nanti Bu siapa? Dewi. Dewi ya, Dewi yang mekanika muda. Ya. Ya. Bu Dewi juga bagus ya. Bisa ya, bisa Jepang ya. Iya. Yang desain baru tuh loh. Udah kemarin ya? Udah ngajar juga? Udah lalu? Ya, dia kan tadinya masih gitu ya. Oke. Kita lanjutkan? Bisa? Ya. Kita lanjutkan ke persamaan keadaan berikutnya. Nah, ada persamaan kubik atau kita sebut sebagai persamaan Van der Waals. Ya. Persamaan kubik berarti otomatis nanti ordo 3 kan? Ya, nama kubik kan ordo 3. Ya. Nah, ini ada terobosan dari Van der Waals. Van der Waals juga
dari tahun 1873 sudah dikembangkan ya. Padahal bisa nggak van der Waals menemukan sensor yang bagus V-nya untuk tekanan? Pasti kasar kan ya tekanannya dia. Nah sehingga walaupun sudah diperoleh sama van der Waals ya hasilnya pasti kurang bagus. Kenapa? Karena dia belum menemukan peralatan instrumen yang canggih kan ya. Sekarang kan canggih semua kan, skala tekanannya sampai skala 000 masih bisa kan. Nah kalau dulu kan nggak bisa, pasti skalanya masih bertanggung kasar-kasar karena alatnya terbatas. Dia mulai dari tahun 1873. Dia mengusulkan persamaan keadaan kubik. Apa yang diusulkan oleh van der Waals yaitu di sini. Molekul akan dipandang sebagai partikel yang memiliki volume. Tadi jelas ya, pasti ada volume. Maka apa? Nanti volume tidak boleh kurang dari suatu konstanta. Nah, dia akan menambahkan konstanta baru. Volume min B kecil. B kecil ini konstanta van der Waals. Oke ya. Kemudian dia tambahkan lagi baru. Yaitu apa? Pada jarak tertentu, molekul akan saling berinteraksi. Tadi ya, kohesi adhesi pada jarak tertentu. Ya. Kemudian nanti P-nya berarti ada konversi. Kalau tadi kan bersama filial P-nya nggak diutak-atik kan ya? Kita cuma ngutak-atik volume kan di filial. Nah, van der Waals dia menambahkan. Berarti tekanan juga harus dikonversi. Ada kesalahan di tekanan. Karena apa? Karena adanya gaya tarik dan gaya tarik kohesi dan adhesi tadi. Sehingga van der Waals akan memasukkan. Nah, masukkan di mana? Di ini. A per V kuadrat. Ya. A-nya dan B-nya ini konstanta. Konstanta van der Waals. Nah, sehingga persamaannya menjadi ini tadi. P-nya dia konversi dengan ini ya, koreksinya. Kemudian volumenya dia koreksi dengan ini kan. Bentuknya sama ya, PVNRT tetapi ada koreksi-koreksinya. Oke ya. Nah, A, B konstanta van der Waals, silahkan Anda cek di appendix ya, van der Waals konstanta. Oke, kemudian kenapa dia disebut sebagai persamaan kubik? Ini persamaan kubik ya loh. Ini polinomial ada berapa? Ayo, ada berapa ini? Ini persamaan polinomial ada berapa? Berapa? Ayo, berapa? Berapa? Ya order 3 kan? Ini kan masih seper ya. Berarti dinaikkan ya. Jadi nanti order 3 kan? Naikkan ya. Yang 1 kan? Nah, ini merupakan dengan order 3. Jadi jangan bingung ya. Ini kan pesan kuadrat. Enggak, ini kan belum Anda selesaikan kan? Masih seper kan? Kalau Anda selesaikan, jadi angka 3 nanti. Ya. Nah, ini silakan. Ini matematika biasa aja ya. Saya skip aja ya. Biar agak cepat materi kita ya. Karena saya harus mengejar hukum termo 2 lahatnya. Nah ini kenapa dia disebut kubik? Ini ya matematika biasa kan menyamakan penyebut ya. Tapi yang ini belum sama kan penyebutnya. Yang ini dengan ini kan belum sama penyebutnya. Maka dia samakan penyebutnya, maka dikalikan ya was kiri was kanan kali. Nah kan diperoleh ini. Nah ini bentuk persamaan akhirnya dari persamaan van der Waals. Ya maka dia sebagai persamaan van der Waals itu sering kali disebut sebagai persamaan keadaan kubik. Ya, nama lain dari persamaan van der Waals. Oke, nah kalau persamaan kubik maka berapa? Ada 3 titik yang menyebabkan dia 0 kan ya, fungsinya 0. Kalau order 2 kan ini aja kan. Kalau order 3 ada ini ya. Jadi ada 3 yang fungsi yang menyebabkan dia 0. A, B, konstanta van der Waals diperoleh dari mana? Eksperimen. Dan ya, jadi AB ini dari eksperimen. Semakin kecil nilai A dan B, maka perilakunya akan mendekati perilaku gas ideal. Sifatnya. Berarti apa? Kalau sistem punya tekanan yang rendah, nanti Anda bisa lihat A dan B-nya akan semakin kecil. Karena dia akan mendekati dengan gas ideal. Gas ideal tadi kan cocoknya untuk yang tekanan rendah. Ya. Kemudian persamaan nilai tekanan ini berhubungan dengan kemudahan gas untuk dicairkan. Ya. Ini tetapan gasnya ya, AB-nya. Lainnya silahkan cari sendiri ya.
Oke, persamaan kadar van der Waals lebih teliti dibandingkan dengan gas ideal. Nah, persamaan tekanan tinggi, persamaan tidak bisa. Ya, jadi ada hambatan. Van der Waals belum bisa menggambarkan perilaku gas pada tekanan tinggi. Ya. Kemudian gas yang memiliki suhu kritis tinggi juga belum bisa. Disebabkan karena apa? Pada tekanan tinggi, AB merupakan fungsi suhu dan tekanan. Van der Waals belum bisa menghubungkan antara A dan B fungsi T dan P. Ya, jadi di Van der Waals itu baru menemukan konstanta A dan B tidak. Tapi untuk suhu berapapun A dan B-nya sama. Padahal untuk tekanan tinggi, suhu tinggi, A dan B itu fungsi keduanya masih divariasi lagi. Ya. Nah, Van der Waals baru sampai ke titik itu. Oke. Nah, sekarang contoh kasus untuk perhitungan Van der Waals. Ada 1 mol gas metan dimasukkan ke dalam tabung, volumenya 1 liter. Keadaannya 300 Kelvin. Tetapan gasnya diketahui ini ya, caranya. Tetapan Van der Waals-nya A dan B-nya untuk gas metan ini. Ya, untuk gas metan. Ada diminta menghitung berapa tekanan gas jika A gasnya ideal, B gas Van der Waals. Kita cek ya perbedaannya gas ideal dan gas Van der Waals. Nah, ini datanya ada ya, N, P, T, R, A, B-nya ada. Nah, masukkan aja. Ini gas ideal. Ya. Ini gas idealnya. Ini pakai persamaan Van der Waals-nya. Lebih sederhana ya dibandingkan dengan ideal ya. Ideal Anda lebih iterasi. Dia nggak tambah iterasi. Ya, yang penting Anda tahu A dan B-nya. Tinggal dimasukkan semua. Beda nggak? Beda. Ada ya. Dan hasilnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan tekanan Van der Waals. Berarti sudah sesuai kan ya? Tadi kan tekanan Van der Waals itu P-nya pasti agak ngawur ya, terlalu besar. Gas dibandingkan dengan suhu ideal. Berarti kalau sudah lebih kecil, berarti sudah lebih bagus dibandingkan dengan gas ideal. Berarti kalau Anda menemukan persamaan matematika, Anda sendiri ya, Anda cek, Anda bandingkan dengan P ini, kalau hasilnya lebih besar ya udah ngawur, nggak akan dipakai. Harusnya lebih kecil kan, gas P-nya. Nah, itu ya. Oke, ini tugas aja pelatihan ya, tugas aja ya. Ada jawabannya Pak di dalam. Ada jawabannya soalnya. Contoh ya, nggak usah ya. Ya, ini latihan juga. Ada jawabannya Pak. Nggak ada latihan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang agak modern. Ya, ini modern. Mulai tahun 1950-an. Tadi Van der Waals kan 1200 ya. Nah, di sini alatnya sudah lebih canggih lagi. Ini yang menemukan Ludwig Wong ya. Nah, Ludwig Wong dia mengusulkan perbaikan dari persamaan kubik. Ya, Van der Waals diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Nah, di sini ya cukup akurat untuk kondisi ini. P per PC, tekanan kritis ya PC itu kurang dari T per 2 TC. TC itu suhu temperatur kritis. Ya. Kemudian persamaan Ludwig Wong, nah ini. Ya, P sama dengan RT per V min B min A per akar T ya, atau T pangkat setengah kali V kali dengan P per plus B. A-nya sendiri, kalau tadi di persamaan apa? Van der Waals kan langsung konstanta kan? Nah, Ludwig Wong dia sudah memvariasi fungsi P, fungsi P. Ya kan? Nah, dia sudah memperbaiki di sini. Ya. Kalau Van der Waals tadinya tidak memvariabel konstantanya, tetap fungsi T dan P-nya, sedangkan persamaan RK ya, seringnya kita sebut sebagai RK ya. Jadi persamaan RK. Kalau di RK dia sudah memvariasi konstanta A dan B-nya, dia fungsi T dan P-nya. Gitu. Oke? Ya, hasilnya akan lebih teliti. Ya, lebih bagus dibandingkan dengan yang Van der Waals. Nah, ini perbedaannya ya untuk grafik-grafiknya. Nanti silahkan dilihat ya. Ini juga ini keterangannya ya. Nah, sekarang massa molekul gas nyata atau BM real ya. Jadi pada tekanan rendah gas nyata itu cenderung sifatnya tadi ideal ya, tekanan rendah. Nah, ini bisa dimanfaatkan menentukan FR tadi ya. Nah, FR itu digunakan ini ya, basisnya menggunakan prinsip dari Van der Waals. Oke, ini penggunaan aja ya.
untuk menghitung MF. Oke, saya lanjutkan ya. Saya masih dikejar materi soalnya. Apa sih tanyakan dulu? Belum? Belum, Pak. Oke. Materi kita agak banyak, nanti Pak materinya Bu Dewi juga banyak ya. Jadi silakan nanti. Saya minum dulu ya. Iya, Pak. Oke. Yang pertama tes dia, ada yang tanyakan? Ini belum ya. Kalau ada yang ingin memperkaya lagi ya, di bukunya yang termodinamik itu ada banyak lagi selain persamaan RK. Ya, silakan Anda pelajari. Anda ingin belajar perjalanan lagi, silakan browsing di jurnal termodinamik jurnal. Ya, itu silakan, banyak persamaan gas-gas yang lain. Dan saya nggak hafal itu, berkembang terus soalnya. Ya, setiap pengembangan terus. Oke, kita mulai untuk yang hukum termo 2. Ya. Nah, kemarin kita bahas hukum termo 1 terkait apa? Konservasi energi atau hukum keterangan energi. Ya. Kemudian transformasi energi kita sudah bahas. Transformasi energi itu apa? Dalam bentuk apa? Alam dan kerja. Sudah kita bahas di hukum termo 1. Keterangan energi sudah, neraca energi juga sudah. Ya. Kemudian ada yang kurang. Kurang apa? Ini faktanya ya. Ada apa? Kopi panas dan suka kopi ya. Kopi panas, kopi dingin. Kopi panas, kopi dingin bisa nggak? Dari suhu ini, dari panas ke dingin bisa nggak? Bisa. Sebaliknya, dari dingin ke panas bisa nggak? Bisa. Jadi kan ada tambahan dari luar. Yang saya bicarakan di sini tanpa ada tambahan dari luar. Bisa ya? Bisa. Nah, berarti ada sesuatu yang kurang dari hukum termo 1 kan? Ada yang kurang nggak? Hukum termo 1 kan tadi yang penting kan kekal kan ya? Berarti harusnya kalau kekal kan bolak balik. Berarti harusnya kiri ke kiri bisa. Kanan ke kiri harusnya bisa kan? Tapi kenyataannya nggak bisa. Berarti ada yang kurang di hukum termo 1. Nah, ini dilengkapi oleh hukum termo 2. Berarti terkait tentang arah. Ya, hukum termo 2 erat kaitannya dengan arah transfer. Bagaimana syaratnya? Ya. Kemudian juga faktanya ini berikutnya. Ada memanaskan ya, memanaskan. Kemudian untuk meningkatkan apa? Dari B ya, B elektrik untuk menghasilkan delta U. Kemudian delta U-nya bisa nggak menghasilkan listrik? Nggak bisa juga. Ya kan? Berarti harus ada arah apa? Untuk mengaturnya. Bagaimana yang satu yang bisa, bagaimana satu yang nggak bisa. Berarti harus ada hukum. Demikian juga mengadukan, ya, pengadukan misalnya ada fluida di dalam tangki ya menjadi panas dengan adanya pengadukan, bisa kan? Ada gesekan ya. Nah sekarang dibalik, ya, pengadukan bisa nggak dengan cara memanaskan tangki ini? Bisa ya. Nah berarti ada sesuatu yang tidak sifatnya reversible. Kesimpulannya apa? Proses berlangsung dalam arah tertentu, ya, dan tidak selalu dia sifatnya reversible. Ada yang prosesnya irreversible, yang tidak bisa balik ke posisi semula, ya. Kemudian suatu proses yang berlangsung harus memenuhi hukum termo 1 dan 2. Berarti ada tambahan hukum termo 2, ya. Kemudian hukum termo 2 juga kadang dilanggar, ya, dilanggar. Pelanggaran hukum termo 2 nanti muncul istilah entropi. Oke ya, entropi itu apa? Ya, karena adanya ketidakteraturan maka ada pelanggaran kan. Semesta kan pengennya teratur ya. Tapi kenyataannya teratur enggak? Ya, kan? Nah, kalau Anda suka apa? Astronomi ya. Nah, Anda bisa teori Big Bang itu diterjemahkan pakai ini. Ya. Kalau yang suka nonton Discovery ya, jadi ada black hole itu kan ya. Kalau tanda-tanda kiamat ya. Kan matahari kita mengalami black hole ya.
semua keserap, maka energinya kan semakin kacau kan, maka dengan energi itu dia akan bisa menyerap massa kan. Nah, kalau menyerap massa berarti apa? Memusnahkan ya, tetapi di rasi bintangnya itu aja kan teorinya gitu sih, tapi ada perdalam lagi kalau ingin ini ya. Bagus sebenarnya kalau Anda suka yang Discovery Channel yang apa ya, The Planet ya. Saya suka apa ya, serial The Planet. Itu bagus banget, penggambarannya bagus, penjelasannya gampang. Oke. Kemudian hukum termodal itu membahas apa? Yaitu arah suatu proses. Tadi kan belum kita bahas arah di hukum termo 1. Kemudian energi itu punya kualitas. Ya, jadi energi itu ada angka, tetapi kualitasnya ada juga. Seberapa dia bisa mentransfer. Ya, itu terkait dengan kualitas. Kemudian kuantitas jelas, ya, berapa besarnya energi. Nanti ini akan mempengaruhi tentang tadi arahnya itu. Nah, hukum termo pertama bahas tentang ya, tadi yang hukum termo 1 bahas tentang keterangan energi. Hukum termo 2 nanti membahas tentang bagaimana konversinya, ya, arahnya tadi. Dia bisa diarahkan kemana, itu terkait dengan konversinya. Semua proses awalnya juga satu arah. Kemudian energi panas tidak dapat dikonversi seluruhnya menjadi energi mekanik. Ya, berarti apa? Pasti nanti ada energi yang hilang. Ya, jadi semua sistem atau alat yang dibuat oleh manusia sampai sekarang pasti akan menghasilkan energi yang hilang. Contohnya kulkas, AC, ya kan? Energi listrik pasti ada yang hilang. Yang paling gampang lampu ya. Lampu ini kalau Anda cek panas nggak? Berarti hilangnya dalam bentuk panas kan? Harusnya kan juga semua menjadi cahaya ya. Tapi ada yang hilang karena adanya panas. Itu sebagai konversi ya. Bagaimana kita tetapi intinya nanti akan didesain sekecil mungkin energi yang hilang itu untuk meningkatkan apa? Efisiensi penggunaan energi. Penggunaan hukum termo 2 itu nanti akan mengidentifikasi arah dari suatu proses tadi. Arahnya ke kiri atau arahnya bisa bolak-balik, reversible, itu bisa. Nanti Anda aplikasikan di apa, keseimbangan kimia, ya, materi setelah tes. Itu nanti ada keseimbangan kimia. Itu nanti ada arahnya, itu ada konstanta parameter yang harus Anda hitung. Entalpi, entropi, Gibbs, ya, itu akan menentukan bagaimana reaksi kimia seimbang atau tidak. Kalau dulu di kimia dasar kan Anda cuma paham keseimbangan kimia syaratnya apa? Keseimbangan reaksi kimia dulu? Apa? Ya, syaratnya apa? Persamanya. Pasti ada rate ke kiri sama dengan rate ke kanan ya. Nah itu kan tinjauan kinetik Anda kan. Nah kalau termodinamik nggak ditinjau dari situ, ditinjau dari berapa entalpinya, positif negatif, entropinya positif negatif, energi bebas heat positif negatif. Nah itu kan menentukan ya. Jadi tidak ditinjau dari kinetiknya. Nanti setelah dites. Kemudian hukum termo 2 juga berguna untuk mengetahui kualitas energi tadi ya, kualitasnya. Kualitas nanti sesuai dengan bagaimana energi listrik berubah menjadi cahaya 100% kualitasnya. Kemudian menentukan batas teoritis dari pekerja. Nanti banyak ini applicable ya pada waktu. Contohnya siklus Carnot ya. Memperkirakan kelangsungan reaksi kimia. Nah, bisa kita gunakan juga termodinamik. Sampai berapa reaksi kimia sampai terjadi. Itu dari ini ya, degree of computation chemical reaction. Bisa kita gunakan untuk kemudian. Nah, kita bahas tentang yang reservoir energi termal. Itu apa reservoir energi termal? Yaitu suatu benda atau sistem ya yang mempunyai kapasitas kalor. Kapasitas kalor apa? MCP. Ini saya kecil ya. Berarti kan ini kalor spesifik kan? Kapasitas kalor berarti M kali CP. Yang sangat besar nilainya. Sehingga dapat memberikan atau menerima energi yang jumlah tertentu tanpa delta T-nya berubah, tanpa ada perubahan temperatur. Ini namanya reservoir energi termal. Reservoir yang memberikan energi kalor nanti kita sebut sebagai source, sumber. Ya, jadi ada reservoir yang bisa menghasilkan kalor, yang bisa menghasilkan sebagai source, yang menerima sebagai sink.
ya, penampung. Contohnya software untuk energi color, ini sistemnya yang sistem banyak, ya. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan di alat, kita kan nantinya akan mengarah ke alat yang penggunaannya, terutama yang mekanik, pasti dia diminta merancang heat engine ya, mesin panas ya, mesin color. Nah, di sini prinsipnya apa? Berarti sifat mesin color ada color yang menerima pH ya tadi ya. Berarti ini apa berarti? Sistemnya namanya apa? Ini source-nya ya. Source-nya akan mengirim color kan ke sistem ya. Nah, ini heat engine. Kemudian oleh heat engine diubah menjadi kerja. Ya. Kalau alat yang bagus gimana? Yang alatnya 100% efisiensinya berarti apa? Kalau kita punya alat yang 100% efisiensinya atau heat engine-nya 100%. Apa yang hilang di sini? Apa? PL-nya. Ya. Kalau Anda bisa membuat alat yang PL-nya 0, wah itu langsung ada revolusi. Kenapa? Energinya 100%, murah, harga minyak drop, batu bara drop. Karena sudah bisa menemukan alat yang ideal. Ya. Enggak. Semuanya bisa diubah menjadi 100% ya. Nah, sampai sekarang belum ada. Yang sayangnya misalnya belum ada. Paling tinggi itu efisiensi heat engine itu 70%. Itu masih udah bagus, harganya udah mahal 70% itu. 70%? Iya, 70% heat engine. 30% sudah hilang. Kemana? Ke sink, ya kan? Ke lingkungan. Ya. Nah, jadi intinya heat engine itu apa? Dia menerima color, kemudian oleh mesinnya diubah menjadi kerja ya. Nah, nanti ada yang hilang dalam bentuk PL, loss. Maka kalau kita punya alat seperti ini, efisiensinya apa? Efisiensinya yaitu W per pH kan ya. Efisiensi itu kan kerja yang dihasilkan dari input, ya kan? Kerjanya sebesar W, inputnya sebesar pH. Oke, maka W-nya sama dengan apa? pH per loss, ya kan? W sama dengan pH per loss, atau efisiensi mesin color yaitu 1 min kilos per pH. Dan efisiensi pasti kurang dari 1. Sampai saat ini belum punya yang sama dengan 1 tadi. Ya, belum ada. Nah, contohnya ini langsung berapa efisiensinya? Berapa efisiensinya? Apanya Pak yang ditanya? Efisiensi. Berapa? Cepat hitung, bisa ya? Berapa? Sama? Mau dari kecil semua? Ini bersama ini 1 min kilos per pH, 1 min kilos per pH, 1 min 50 per 80. Berarti 58 berapa? Apa Pak? 58 berapa? Berapa 58? Hah? 0,25. Nah, 1 min 0, ya, ketemu ya? Oke. Nah, sekarang ini kalau Anda bisa membuat mesin immortal ya, immortal mesin ya. Kan ada filmnya kan ya? Dan nonton filmnya, bagus. Immortal mesin. Enggak suka nonton ya? Immortal mesin. Immortal Engine mesin ya? Engine ya? Lupa saya, Immortal Engine film, bagus itu. Yang posternya mau mesin besar itu loh. Oh, Yang lama sih, 2021. Ya. iya. Pada nggak suka nonton loh. Belum ada Apa? Kurang lebih dua. Ya, saya sih nggak ngasih. Ya, saya punya ikan sama istri saya nonton. Entah kenapa nonton. Daripada di rumah nganggur ya. Ngangguran. Namanya apa?
Giling ya. Iya Pak. Ya, jadi kalau bisa kita membuat giling ya, ini merupakan mesin yang abadi. Jadi apa? Anda punya mesin ini, semuanya akan melakukan 100% dan dia bisa recycle. Berarti apa? Mesinnya akan hidup terus selamanya tanpa ada tambahan bahan baku dari luar, bahan energi dari luar, ya kan? Nah ini memang mesin abadi, ya. Nah kalau bisa menemukan ini ya udah, nggak perlu minyak bumi, nggak perlu bahan bakar lain ya. Kita buat ini udah jalan terus kan? Ya. Nah sampai sekarang impossible ya. Ya tidak mungkin, tapi nggak tahu kan, manusia itu kan berkembang terus ya, dan itu berkembang terus, siapa tahu ada UFO ya. Ada UFO masih teknologi baru kan ya, nah, kita nggak tahu ya kan. Sampai sekarang belum. Jadi intinya apa, kalau yang diterima 100% menjadi kerja ya. Nah ini ada postulat Kelvin Planck ya. Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin color yang mengikuti siklus termodinamik dari satu sumber dan mengubah menjadi 100% kerja. Pasti nanti ada head loss-nya. Ya, kalau jalannya kan ini siklus. Nah, tapi Kelvin Planck sudah mengatakan nggak mungkin. Ya udah, kita nurut aja ya. Yang pintar ini, saya ya. Jadi kita nurut, sampai sekarang belum bisa. Nah, di sini Kelvin Planck nggak mungkin membuat suatu alat yang beroperasi secara siklus. Tadi dari reservoir source ke jet engine tanpa adanya kilos, nggak mungkin di sini. Kemudian diikuti oleh pernyataan Clausius. Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu alat yang beroperasi dalam siklus tanpa adanya efek dari luar. Berarti apa? Kerjanya ini siklus terus tanpa ada tambahan energi dari luar, nggak mungkin. Ya. Jadi semuanya sayang, Anda cuma menyalakan mesin aja ya, kemudian mesinnya dimatiin, alatnya jalan terus. Itu yang dinyatakan oleh Clausius. Ya, jadi Anda punya alat mesin, misalnya mesin apa? Mesin bakar ya, mesin apa ya? Pompa lah, mesin pompa ya, mesin pompa. Anda nyalakan listrik sekali ya, kemudian Anda matikan listriknya. Nah itu harusnya pompanya nyala terus. Tapi Clausisnya sudah menyatakan nggak mungkin. Tapi benar juga kan ya, nggak mungkin ya kita menghasilkan energi dalam ya. Nah, kecuali apa ya? Ya, goib. Oke. Nah ini ya, pasti ada energi dari luar. Contohnya listrik tadi ya, listrik kan dari luar sistem. Kemudian proses itu ada yang irreversible dan reversible. Tahu ya, proses reversible itu satu proses nantinya akan balik ke posisi semula. Ya, kalau irreversible tidak, dia tidak akan kembali ke posisi semula. Sudah berhenti saja. Berarti ada delta posisi, ada perubahan posisinya. Kemudian proses reversible hanya ideal. Ya, jadi sebenarnya dulu Anda belajar apa? Mesin Carnot ya, siklus Carnot ya. Kan sampai posisi awal ya, sini pindah ke sini, balik lagi ke awal ya. Ini semuanya suatu siklus yang khayal. Ya, khayalannya Carnot. Ya. Kenyataannya belum ada yang bisa mendesain alat mengikuti siklus Carnot. Ya, jadi siklus Carnot itu merupakan siklus ideal sampai sekarang, dan Carnot aja belum sampai ke 100%. Ya, tadi 70-80%. Alatnya bawah lagi. Ya, jadi bisa bayangkan bahwa alat mesin kita itu boros energi. Ya, itu boros energi itu. Sehingga banyak energi yang dibuang, yang sia-sia berarti. Oke ya. Nah, jadi suatu reversible itu hanya ideal. Tujuannya apa? Ini aja, mudah hitung. Orang teknik kan pengennya hitungan mudah ya. Semuanya dia apa? Idealkan ini. Kita kan nggak mungkin selisih sedikit, ya kan? Maka akan berubah kan ya, selisih sedikit. Dia bukan siklus, berarti ada menghitung satu-satu, ya kan? Rumit kan ya? Maka dia dekatkan aja udah tempel jadi siklus. Itu ya tujuannya. Kemudian proses reversible sendiri ada dua jenis. Ada yang
reversibel internal dan reversibel eksternal. Kalau internal apa? Tidak terdapat irreversibel di dalam sistem, tetapi yang apa? Luarnya. Kemudian reversibel eksternal tidak terdapat irreversibel di luar sistem. Ya. Kemudian reversibel total. Nah, baik di sistem, lingkungan itu terjadi siklus. Ya. Maka akan ini tidak terjadi perpindahan kalor. Kemudian proses berlangsung secara kuasi statistik tanpa gesekan. Ini ideal banget. Ya tadi yang dihasilkan oleh mesin ideal tadi. Yang nyala terus ini yang reversibel total. Berarti lingkungannya juga ideal kan? Sistemnya ideal, lingkungannya ideal. Ya nggak mungkin ya. Sistemnya aja nggak bisa ideal, apalagi lingkungan. Lingkungan lebih susah nggak mengatur lingkungan dibandingkan sistem? Lebih susah mana? Mengatur lingkungan atau sistem? Lingkungan ya. Contohnya Anda sendirian ya. Ada mengubah teman Anda susah nggak? Nah, dan kadang nggak perlu juga ya. Udah biarin otaknya aja. Ya, jadi kadang mengubah lingkungan itu susah dibandingkan mengubah sistem. Sistem bisa diubah dari diri kita sendiri kan ya. Kalau filosofinya kan, tapi lingkungan ya tergantung kan. Kita yang merubah, tapi yang bersangkutan nggak mau ya nggak bisa kan. Nah, jadi ini yang susah. Kemudian untuk irreversibilitas itu dihasilkan dari apa sih? Kenapa? Nggak mungkin reversible. Tadi gesekan. Sampai sekarang belum ada mesin yang tanpa gesekan. Ya kan? Belum ada sampai sekarang yang mesin tanpa gesekan. Material tanpa gesekan belum ada. Ya. Yang ada usaha untuk memperkecil gesekan. Kemudian ekspansi bebas. Berarti apa? Ada yang tumbukan, molekul itu kan ekspansi ya. Contohnya kalau Anda ya yang suka astronomi akan kelihatan lagi ya. Galaksi kita kan sebenarnya mengembang kan? Galaksi kita kan mengembang volumenya. Dan itu berkembang terus, mengembang terus. Contohnya matahari kita kan mengembang. Tetapi efeknya ini bahaya. Kalau mengembang kan bahan bakarnya habis kan ya. Nah itu yang nanti bisa menyebabkan black hole kan ya. Jadi semua itu mengembang. Jadi di sini ekspansi bebas dan nggak bisa dia mengatur ya natural kan secara natural seperti itulah apa ya kodratnya kan ya kodratnya seperti itu mengembang ya kita kan nggak bisa mengubah ini kan ya nggak bisa. Kemudian pencampuran gas ya antara gas itu bisa bercampur campurnya bisa apa nempel atau bisa bereaksi. Reaksi kimia jelas akan mengubah reversible ya. Kemudian perpindahan kalor, deformasi plastik. Deformasi plastik itu apa? Suatu material kena tegangan, dia akan melakukan strain, tegangan ya. Dan tegangannya tidak kembali ke posisi semula. Itu namanya deformasi plastik. Dan itu bisa di hampir semua sistem pasti mengalami deformasi plastik. Oke, sekarang kita masuk ke siklus Carnot. Apa yang ditanyakan? Belum? Oke, kita lanjut ke siklus Carnot. Itu kan minggu depan ya, minggu depan sudah mulai banyak hitungan ya, karena untuk materi mutas ya. Oke, siklus Carnot. Siklus Carnot yaitu apa? Suatu siklus yang reversibel. Pertama kali dikembangkan oleh Carnot ya, Jacques Carnot, insinyur Prancis, mesinnya teoritis. Wah, hebat ya, merancang mesin tapi teoritis. Berarti apa mesinnya digambar aja kan? Wujudnya apa? Ya gambarnya itu kan. Nah itu mesin Carnot. Ya, di mesin Carnot itu mesin yang khayal ya, bukan khayal ya, mesin desain mesin aja. Ya, belum ada alat nyatanya. Nah di sini siklus Carnot ini saya skip aja karena udah pasti ada pelajaran di SMA ya. Ada ekspansi isotermal, kemudian ekspansi adiabatik, kompresi isotermal, kompresi adiabatik. Nanti sehingga membentuk siklus. Keren ya? Ini aja sekarang nih. Pinter ya, udah pinter. Oke. Ya nanti silakan dicek di situ ya. Oke. Jadi ini ya, ada kerja dari sini ya, posisi 1. Dia melakukan apa ini? Ekspansi secara apa? Isotermal. Ya, dia ekspansi suhunya konstan. Kemudian diikuti apa? Ekspansi secara adiabatik. Kemudian
kompresi secara thermal. Kemudian, nah kemudian Anda diminta menghitung W kerjanya. Carnot. W kerjanya itu ini, luasan di area ini, itu W. Ya, kerja kan merupakan luasan di bawah area PV kan ya. Sehingga tadi kan muncul PdV kan di persamaan W kerja itu. W sama dengan PdV kan. Nah, W itu luasan di dalam ini. Itu W net. Ya, W net resmi dari sistemnya. Oke, tadi ini ya. Nah, gambarnya alatnya seperti ini, dia menggambarkan semacam piston. Dia rangkai piston, berarti ada ekspansi, pistonnya naik ya, kemudian diikuti oleh ekspansi ada batik, kemudian balik lagi ke konveksi. Nah, berarti di siklus Carnot awal dan akhir sama. Oke, siklus Carnot merupakan efisiensi yang paling tinggi secara teoritis. Ya, nah tetapi tidak mungkin dicapai angkanya. Ya, karena dia tadi teoritis banget. Semuanya diidealkan, banyak yang diidealkan oleh Carnot. Kemudian siklus Carnot merupakan siklus reversible. Kemudian dia bisa balik. Kalau dia balik jadi heater, dia balik lagi ke mesin pendingin. Ya, dia satu alat bisa dua fungsi di siklus Carnot. Kemudian mesin Carnot tadi ini ya, ekspansi muda. Nah, ini persamanya ya. Persamanya V ekspansi T. Nah, W-nya ini W kerja ini W kerja secara apa? Isotermal ya. Ini isotermalnya. Kalau isotermal delta U-nya 0, G-nya ini ya. Kemudian adiabatik, I-nya 0, delta U-nya sebesar W kan? Nah, W-nya ini. Oke ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel ini untuk menghitung kerja dari Carnot. Ya, kerja total dari Carnot. Oke, itu efisiensi Carnot sendiri nanti kesamaannya sama kayak tadi, yaitu Q thermal sama dengan 1 min kilos per Q bed. Ya. Nah, ini efisiensi Carnot tadi. Nah, contohnya sederhana di sini ada suatu power plant ya. Power plant kapasitasnya 800 megawatt, dihasilkan dari steam, suhu steamnya 85 Kelvin, kemudian dihasilkan dari panas buahnya dibuang ke lingkungan, sungai. Berarti sungai sebagai apa? Sink ya, yang menerima kalor buang. Kemudian jika efisiensi thermal dari PLN tadi 70% ya maksimum, maka berapa panas yang dibuang ke lingkungan. Nah, Anda tinggal menghitung aja. Berarti efisiensinya tadi berapa? Efisiensinya dengan 1 min L per Q kan ya. Nah, tadi ini, kemudian ini efisiensi maksimum. Ya. Kemudian ada efisiensi sistemnya, realnya. Ya, jadi ini efisiensi maksimum, ini efisiensi PLT-nya. Ya, tadi apa? 70%. Dari apa? Dari Q. Ya. Jadi udah efisiensinya nggak mungkin 100%, diturunkan lagi kan ya? Itu realnya alatnya tadi ya. Nah, tapi efisiensinya berapa? Cuma 34,7% kan ya? 34. Nah, efisiensi PLTU itu sangat kecil, di bawah 50%. Ya. Kemudian kita lihat di sini efisiensi sama dengan W per H atau sama dengan 1 min IC per H. Ya. Nah, di sini yang kita cari apa? IC-nya yang dibuang ke lingkungan kan, yang dibuang ke river kan ya, sungai ya. Nah, diperoleh nilainya. Oke, ini hitungan yang gampang. Minggu depan langsung kita masuk ke yang entalpi, entropi, Gibbs. Oke ya. Ini untuk soalnya kerjakan nggak? Ya, silakan 10 menit. 10 menit kerjakan ini ya. Baik, saya istirahat dulu ya. 10 menit ya. Ada jawabannya ini, Anda punya slide-nya ya? Nggak ada jawabannya. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada silakan.
Sudah selesai? Selesai? Ini sama ya, tapi efisiensinya tadi apa? Efisiensinya dengan W per kisaran ya, atau oke, ada semua namanya ya. Ya, tinggal dimasukkan efisiensi termalnya ya. Kemudian yang B dimakannya yang dilepas, berarti IL-nya ya. Nah, nanti bisa juga pakai yang temperatur datanya. Yang ini kalau ada mungkin bingung ya, efisiensi termal kan ada yang IL-nya belum ada, yang ada kan T-nya kan ya. Nah, bisa pakai yang ini, yang
P. Ini 1 min TC per TH. TC-nya ada nggak TC-nya? Ada ya TC-nya ya? Oke. Berarti efisiensi termanya pakai yang T kan ya? Nah, ketemu efisiensi termanya, Anda diminta menghitung berapa? Dalam bentuk Q-nya kan yang dilepas. Ya udah, berarti kita bisa, karena efisiensinya bisa kita hitung dari T beta T ya. Kemudian ketemu efisiensinya, baru kita gunakan untuk menghitung yang IL-nya. Berapa hasilnya? Efisiensinya berapa? Efisiensinya 7,2. Kemudian jumlah kalornya yang dilepas. Jangan karena jawabannya ada ya. Tapi dihitung ya, bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke mesin pendingin dan pompa panas. Nah, di sini untuk mesin pendingin merupakan mesin kalor, operasinya terbalik dengan cara apa? Memindahkan panas dari reservoir rendah ke yang reservoir dingin. Ya, jadi kebalik mesin kita kerjanya ya. Jadi di sini ada siklusnya ya. Nah, mesinnya kan ini kan ya, kondenser ini ya. Kemudian mesin pendingin merupakan mesin kalor, operasinya secara siklus menggunakan fluida kerja. Fluida kerjanya apa? Ya tadi refrigeran. Ya, misalnya untuk kulkas yang pada tahu AC, freon kan, nah itu sebagai fluida kerja. Untuk siklus refrigerasi paling banyak digunakan yaitu siklus untuk pendingin kompresi uap. Nah, di sini untuk mesin pendingin dan pompa panas, pada mesin pendingin PL itu apa? Jumlah panas yang dipindahkan dari ruang pendingin pada suhu TL ya, panas yang dipindahkan. IH jumlah panas yang dilepaskan ke lingkungan pada suhu TH. W net, W kerja, itu jumlah kerja yang diberikan oleh mesin pendinginnya. Oke. Kemudian kalau untuk mesin pendingin nanti efisiensinya dinyatakan dengan COP ya. COP itu apa? Koefisien performasi. Ya, jadi untuk mesin pendingin efisiensi itu dinyatakan dengan COP, koefisien performasi. Persamaannya itu COP sama dengan output yang dihasilkan. Outputnya apa? Kilas kan ya, yang dibuang kan dibagi dengan input yang dibutuhkan. Inputnya kan menggunakan B kan, karena dari listrik kan ya. Nah, maka COP sama dengan PL per W net. Ya, W netnya sendiri berarti apa? PH per PH min PL. Ya. Nah, W netnya ada PH min PL. Sehingga COP-nya nanti bisa dihitung dari sini. Ya. Kemudian untuk COP mesin pendingin, kalau kita masukkan sini ya substitusi ya, bisa kita substitusi, maka COP pendingin yaitu apa? PL per PH min PL atau sama dengan 1 min PH per PL per min 1 ya. Nah, untuk nilai COP dapat lebih besar dari 1, di mana jumlah panas yang dipindahkan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah kerja yang dimasukkan. Ini bisa, COP-nya lebih dari 1. Kebalikannya dengan pompa panas ya. Kalau pompa panas yaitu tujuannya apa? Kita memberikan Q kan, maka arahnya kan berlawanan ya. Q-nya masuk kan ya, W-nya masuk, ada panas ya yang dihasilkan dari sistem, kebalikannya ya. Kemudian untuk efisiensi pompa panas COP HP ya, jadi heat power ya. Kalau di sini COP aja nggak apa-apa, itu sudah otomatis untuk COP pendingin. Kalau untuk COP pompa panas nanti COP HP, heat power ya, yaitu output yang dihasilkan per input yang dibutuhkan. Perhatikan di sini, output yang dihasilkan itu apa? QH, bukan QL, ya kan? Maka QH dibagi dengan W net. W netnya apa? Ini, ya. Sehingga COP-nya yaitu QH per QH min QL atau 1 per 1 min QL per QH. Ya, sehingga kalau kita hubungkan ada hubungannya antara COP heat power dan COP refrigeran. Ya, COP heat power sama dengan COP refrigeran plus 1. Nah, di sini kenapa jadi 1? Ada pompa panas yang pendingin. Ini untuk alat nanti yang heat exchanger. Yang alat pengangkat panas kan ada 2 metode kerja ya. Ada pemanas, ada yang pendingin kan. Nah, itu ada hubungannya antara COP heat power dan COP refrigeran.
Ini soal latihan aja, silahkan minggu depan di maju, ya. Jawabannya udah ada, ya kan? Yang saya inginkan cara kerjanya aja. Jawabannya untuk mengecek hitungan Anda benar enggak. Ya. Sampai sini tanya kan? Waktu kita pas. Silakan ditanyakan. Gak ada? Hari ini hadir semua? Ya nanti silakan yang di sini juga saya ya. Oke, kalau nggak ada tanyakan, bisa saya ikuti. Silakan kalau ada tanyakan. Oke. Belum ada? Oke, kalau belum ada saya akhiri ya. Oke. Makasih semuanya ya.